Pemirsa, meski jam operasional KRL Jabodetabek dibatasi selama Lebaran, namun tidak menyurutkan para penumpang yang akan bersilaturahmi dengan menggunakan KRL. Padahal pembatasan jam operasional bertujuan untuk mengurangi aktivitas masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri. Pembatasan jam operasional KRL, stasiun Manggarai masih dipadati penumpang yang pergi bersilaturahmi ke rumah sanak saudara. Padahal PT KCI telah membatasi operasional KRL yang dibagi dalam 2 zona, yakni mulai dari jam 5 hingga 8 pagi dan jam 4 hingga 6 sore. Namun hal ini tidak menyurutkan penumpang untuk bersilaturahmi saat Lebaran di tengah pandemi Corona. Silaturahmi ke tempat bibi, cuma ini dong, biasanya nggak kemana-mana. Nginep 1 hari kemarin. KRL juga? Iya, sekarang mau pulang ke Pademangan. PP aja sih, tadi berangkat pagi subuh, naik kereta pertama, terus sekarang pulang, nggak nginep. Pembatasan jam operasional ini bertujuan untuk mengurangi aktivitas masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dan tetap melayani masyarakat untuk menggunakan KRL di sektor-sektor yang dikecualikan selama PSBB. Namun Selasa 26 Mei, KRL akan kembali beroperasi sesuai jadwal selama PSBB, yakni mulai jam 5 pagi hingga 6 sore. Dari Jakarta, Naila Asmi, Alfian Prayudi, iNews melaporkan. Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar di ibu kota akan berakhir pada 4 Juni mendatang. Namun Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang PSBB jika angka positif virus corona meningkat. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, PSBB terpaksa diperpanjang jika jumlah kasus positif COVID-19 meningkat. Hal ini akan menyebabkan proses pencegahan pandemi COVID-19 bisa saja dilakukan dari awal lagi. Namun sebaliknya, jika kasus tidak meningkat, maka transisi new normal bisa dilakukan setelah PSBB berakhir pada 4 Juni nanti. Fase amat menentukan. PSBB barusan diperpanjang beberapa hari yang lalu sampai tanggal 4 Juni. Perpanjangan ini adalah masa menentukan. Mengapa? Karena bila di hari-hari ini penularan di Jakarta menurun, angka kasus baru menurun, kemudian yang biasa digunakan oleh para ahli epidemiologi yang disebut dengan reproduction number, angkanya sekarang di Jakarta sekitar 1, bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4 kita bisa melakukan transisi menuju normal baru. Tetapi bila hari-hari ke depan angkanya meningkat karena kita mulai bebas, mulai bepergian, tidak disiplin menggunakan masker, tidak disiplin cuci tangan, maka ada potensi kita harus memperpanjang seakan mengulang proses yang kita kerjakan kemarin. Lonjakan kasus positif COVID-19 di Jawa Timur membuat penerapan pembatasan sosial berskala besar diperpanjang hingga 9 Juni mendatang. Namun perpanjangan PSBB ini hanya berlaku di 3 wilayah, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Penerapan pembatasan sosial berskala besar tahap kedua selesai 25 Mei 2020. Meski demikian, penerapan PSBB tahap kedua belum efektif karena jumlah kasus corona di Jawa Timur masih tinggi. Bahkan beberapa hari terakhir kasus positif corona meningkat tajam. Untuk mencegah penyebaran corona terus meluas, pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan perpanjangan PSBB tahap 3 hingga 9 Juni 2020 di 3 wilayah, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi PSBB tahap 2 dan penerapan PSBB tahap 3 dibahas dalam rapat koordinasi di Gedung Negara Gerahadi. Wali kota yang hari ini diwakili oleh instansi yang hadir di sini. Sekali lagi bahwa keputusan PSBB sudah diputuskan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan diwakili yang hadir di sini. Siapa lagi? Enggak. Siapa ini? Kita akui bahwa tahap pertama dan tahap kedua kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan gugus tugas yang ada di Surabaya belum maksimal. Ya, tahap pertama, kedua ini belum maksimal dalam rangka
menekan apa yang menjadi tujuan dari PSBB. Pelaksanaan PSBB tahap ketiga dititik beratkan pada pengetatan protokol kesehatan masyarakat untuk menghindari kerumunan. Dalam sepekan terakhir, kasus positif corona di Jawa Timur terkonfirmasi tertinggi nasional jauh di atas pertambahan DKI Jakarta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pemudik tiba di stasiun kereta api Jombang, Jawa Timur. 4 pemudik ditahan petugas karena suhu tubuhnya terlalu tinggi. Ratusan pemudik berdatangan di stasiun kereta api Kota Jombang, Jawa Timur. Usai turun dari kereta, mereka diperiksa suhu tubuh dan identitasnya oleh petugas. Para pemudik rata-rata datang dari Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Mereka mengaku terpaksa mudik karena tidak bisa mencari nafkah dan jauh dari keluarga. Tujuannya mudik atau berkunjung ke rumah saudara? Mudik ini? Ya. Kenapa Mbak? Sebelumnya kan ada larangan mudik, kok masih mudik ini kenapa? Kata orang tua sih nggak apa-apa katanya pulang. Katanya pengen pulang. Pengen pulang? Nah, di sana nggak ada keluarga sama sekali ya. Akhirnya mudik ini. Nanti kalau diisolasi di kampung bagaimana nanti? Ya nggak apa-apa. Nggak apa. Mau berapa hari nanti mudik? Dari hasil pemeriksaan, 4 orang pemudik ditahan petugas karena suhu tubuhnya terlalu tinggi. Mereka akan diperiksa ulang dan diminta melapor ke posko COVID-19 di tempat tinggal masing-masing. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan wisatawan yang akan mengunjungi Pantai Parangtritis, Yogyakarta dipaksa putar balik karena pintu masuk kawasan pantai ditutup aparat. Begitu juga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas melakukan penyekatan lalu lintas menuju lokasi sejumlah objek wisata pantai. Inilah suasana di tempat penarikan retribusi yang menjadi pintu masuk kawasan Pantai Parangtritis, Yogyakarta pada H+1 Lebaran tahun ini. Ratusan kendaraan wisatawan dan warga yang akan memasuki kawasan Pantai Parangtritis dihentikan oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan tim gugus tugas penanganan COVID-19 serta sejumlah anggota Ormas. Pengurangan risiko bencana Polres Tangguh Desa Parangtritis. Mohon maaf sekali Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan penutupan seluruh objek wisata di wilayah Bantul hingga tanggal 31 Mei mendatang. Dengan menggunakan pengeras suara, sejumlah petugas meminta kendaraan wisatawan yang hendak memasuki kawasan Pantai Parangtritis untuk memutar balik kendaraannya. Dalam sehari, rata-rata ada sebanyak 200 kendaraan milik pengunjung pantai yang terpaksa harus memutar balik kendaraannya karena tidak diizinkan masuk ke kawasan Pantai Parangtritis. Untuk pengunjung wisata dari luar daerah maupun dari luar kota sementara tidak boleh masuk ke kawasan wisata Pantai Parangtritis untuk memutus peredaran COVID-19 yang ada di wilayah Kretek Parangtritis. Penutupan kawasan wisata Pantai Parangtritis ini rupanya belum banyak diketahui oleh warga yang masih berencana untuk berwisata di Pantai Parangtritis ataupun mengunjungi saudara yang tinggal di sekitar kawasan pantai. Suasana serupa terjadi di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang merupakan akses jalan utama menuju beberapa lokasi wisata pantai. Penyekatan yang dilakukan petugas ini dengan memberhentikan kendaraan dan memeriksa penggunaan masker para pengendara. Petugas juga memeriksa suhu tubuh dan menanyakan maksud kedatangan serta tujuan para pengendara. Upaya penyekatan ini dilakukan petugas guna mencegah kedatangan wisatawan ke sejumlah objek wisata pantai yang ada di Kecamatan Pantai Cermin yang biasanya digratiskan pada libur Hari Raya Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya. Kita melakukan penyekatan khususnya dari daerah zona merah yang akan masuk ke Pantai Cermin. Jadi supaya kita mencegah, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penutupan lokasi tempat wisata ini akan terus dilakukan sampai dicabutnya surat imbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19 di lokasi wisata. Tim Liputan iNews melaporkan.
Video seorang ibu menerobos pembatas jalan masuk kampung di Mojokerto, Jawa Timur viral di media sosial. Aksi nekatnya itu dilakukan karena kesal akses jalan ditutup untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Dalam video amatir yang diambil warga, seorang ibu mengamuk dan berusaha menerobos pembatas jalan masuk ke desa Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Meski telah dihalangi warga sekitar, namun ia tetap berusaha melewati pembatas jalan yang dibuat swadaya oleh warga. Ibu ini kesal karena tidak diperbolehkan berkunjung ke rumah keluarganya untuk merayakan Lebaran. Selama 3 hari, pintu masuk desa Warugunung ditutup untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Penutupan jalan merupakan kesepakatan warga untuk melarang warga keluar masuk desa untuk bersilaturahmi. Seorang pria di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah nekat membongkar water barrier yang dipasang sebagai penyekat jalan. Saat ditangkap polisi, pria yang berprofesi sebagai tukang jahit ini juga menolak untuk memakai masker. Saya tidak pakai masker, pakai sampo. Saya pakai tidak pakai masker. Video seorang pria yang bernama Tukijo, usia 50 tahun, viral di media sosial saat menolak memakai masker yang diberikan polisi. Pria yang diduga depresi ini ditangkap polisi karena memindahkan barier. Peristiwa ini terjadi Jalan Ahmad Yani, Wonosobo, Jawa Tengah. Pria yang berprofesi sebagai tukang jahit ini beberapa kali membongkar water barrier yang digunakan untuk penyekatan jalan sehingga petugas kembali menata pembatas jalan. Menurut Kapolres Wonosobo AKBP Fani Ani Sugiharto, meski ditangkap, pria berusia 50 tahun ini tidak diproses secara hukum. Sebelumnya, pria ini juga setiap hari beraktivitas di pasar tanpa mengenakan masker. Untuk memberikan kesadaran, walaupun kondisi COVID-19 ini sangat berat di masyarakat. Namun demikian, yang bersangkutan kemarin mulai sadar dan bisa menerapkan termasuk protokol kesehatan. Dari hasil penyelidikan, warga yang memindahkan pembatas merupakan seorang penjahit yang beralamat di Tawangsari, Wonosobo. Ia diduga depresi karena omset menurun akibat penutupan jalan selama pandemi corona. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aparat gabungan membubarkan warga yang menggelar hiburan musik dangdut di hari terakhir penerapan pembatasan sosial berskala besar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas memperingatkan warga tentang bahaya virus corona dan memberikan peringatan ke penyelenggara acara. Hari terakhir penerapan PSBB di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tugas gabungan kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan membubarkan kerumunan warga yang menggelar hiburan musik dangdut. Warga diminta untuk pulang ke rumah masing-masing karena kegiatan berkerumun yang dilakukan dapat menyebarkan virus corona. Petugas juga memberikan teguran keras dan pengertian kepada pemilik rumah lantaran kota Palangkaraya masuk dalam zona merah corona. Mereka ini ya sedikit menghiburan lah di sekitar ini. Karena situasi seperti ini, karena PSBB masih berlaku, maka kita datang ke sini untuk memberhentikan kegiatan tersebut supaya masyarakat itu jangan kumpul-kumpul yang bisa menimbulkan penyebaran virus, kan seperti itu. Habis Ramadan ini kan menyambut hari raya lah. Silaturahim sama-sama. Oh gitu. Bapak sudah tahu nggak kalau mengumpulkan massa itu tidak boleh, Pak? Ya, ada juga yang bilang ini kan sudah habis masanya. Itu kan bilang buat mereka yang di LP kemarin tadi pagi ada juga hiburan. Selain membubarkan kegiatan hiburan musik, petugas juga meminta kepada para pemilik warung untuk menutup usahanya karena masih buka di luar jam batas waktu yang telah ditentukan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan.
Dirjen Hubungan Udara mengeluarkan imbauan bagi para penumpang pesawat udara yang akan memasuki wilayah Jakarta mulai hari ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama iNews Pagi.